Quantum Collective. Segalanya satu dan saling terhubungkan. Getaran atau vibrasi menurut sudut pandang fisika kuantum, berarti segalanya adalah suatu energi. Kita adalah makhluk hidup yang berada pada frekuensi tertentu. Setiap getaran yang terjadi akan setara dengan perasaan yang dialami. Di dunia, getaran sendiri, hanya ada dua spesies getaran energi, yaitu positif dan negatif. Perasaan apapun membuat seseorang memancarkan getaran, yang sifatnya bisa positif atau negatif. Setiap pikiran memancarkan frekuensi ke alam semesta alias makrokosmos atau jagat besar dan, frekuensi ini akan kembali kepada kita sebagai mikrokosmos atau jagat kecil. If you wish to understand the universe, think of energy, frequency and vibration. Nikola Tesla. Tubuh manusia. Tubuh kita adalah pemancar frekuensi gelombang elektromagnetik yang didasarkan atas emosi dan kesadaran yang terlibat di dalamnya. Pikiran dan perasaan menjadi pemancar utama gelombang tersebut ke medan geomagnetik bumi. Dan medan magnetik bumi memancarkan kembali gelombang tersebut ke semesta dan antar planet atau antar galaksi. Frekuensi elektromagnetik yang dipancarkan oleh manusia adalah apa yang menjadi dasar dari medan geomagnetik bumi. Sementara medan geomagnetik bumi memancar menuju magnet antar planet lain. Ini adalah bukti koneksi raksasa dari suatu kehidupan di semesta ini. Semuanya bervibrasi. Segala sesuatu di semesta ini selalu bergetar, selalu bergerak, tidak ada yang diam. Geometri toroidal menunjukkan struktur yang teridentifikasi di seluruh jagat alam semesta ini. Dari makrokosmos lihat bagian kiri atas, hingga mikrokosmos, lihat bagian bawah. Dan kesemuanya ini saling terhubung satu sama lain dan membentuk suatu jaringan bernama realitas. Pada bagian kiri bawah, ini menggambarkan geometri toroidal yang berpusat pada tubuh manusia. Yaitu tepatnya pada jantung yang memancarkan frekuensi magnetik melalui perasaan kita. Dan otak yang memancarkan gelombang frekuensi elektrik melalui pikiran kita. Kedua gelombang frekuensi tersebut akhirnya membentuk frekuensi elektromagnetik manusia. Kita semua saling terhubung. Fakta ini membuat kehidupan kita saling terjalin erat. Bukan hanya dengan sesama manusia saja, namun juga terhadap seluruh makhluk bumi lainnya. Dan juga termasuk bumi itu sendiri, bahkan dengan segenap alam semesta ini. Jalinan itu terjalin otomatis dari setiap kehidupan kepada kehidupan itu sendiri. Life Designers penasaran nggak sih kenapa alam semesta ini terus-menerus mengembang dan tidak statis? Di video saya terdahulu, saya sudah memaparkan 6 buah bukti bahwa kita semua satu dan saling terhubungkan. Keenam buah bukti tersebut yaitu keterkaitan secara energi, keterkaitan secara biologi, keterkaitan secara kimiawi, keterkaitan secara spiritual, keterkaitan secara vibrasi dan kesadaran, keterkaitan secara frekuensi pikiran dan perasaan. Secara energi, kita berasal dari satu sumber yang sama, The Big Bang. Energi inilah yang menjadi titik awal terbentuknya semesta.
Hingga saat ini, kita masih terkait secara energetik karena pada awalnya, kita semua adalah satu, sebelum akhirnya meledak dan menjadi semesta. Gambar di samping ini adalah sebuah skema terintegrasi yang menggambarkan suatu bentuk konstruksi, realitas, dengan aspek materi. Lihat bagian kanan dari gambar. Dan aspek mental, lihat bagian kiri. Konsep ini mengasumsikan medan informasi kuantum terpusat, yang menjadi dasar penciptaan alam semesta kita, Big Bang, dan secara dinamis berkembang lebih jauh melalui proses umpan balik siklik, continue. Dari proses realitas yang terjadi saat ini, di mana alam dan manusia, serta kecerdasan buatan, artificial intelligence, memainkan peranan penting sebagai pengamat observer, dan sebagai peserta partisipan. Segalanya adalah informasi. Jika segalanya adalah energi, maka segalanya adalah informasi. Kenapa? Karena semua energi membawa informasi. Informasi yang satu akan saling terkait dan terhubungkan antar satu sama lainnya. Segalanya adalah energi. Energi saling terhubungkan antar satu sama lainnya. Energi selalu membawa sebentuk informasi di dalamnya. Di tataran kuantum, masa lalu, masa kini dan masa depan hadir secara simultan di waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk energi, memiliki akses ke masa lalu, masa kini dan masa depan, kapanpun melalui medan energi alias medan kuantum. Inilah yang kita sebut sebagai keterkaitan kuantum. Karena segalanya hanyalah sekedar energi, frekuensi dan vibrasi, maka segalanya adalah informasi. Karena energi akan selalu membawa informasi tersendiri di dalamnya. Inilah sebabnya semesta terus-menerus mengembang. Karena informasi yang terus-menerus bertambah dan mengembang. Manusia, sebagai salah satu makhluk informafora, selalu melahap segala bentuk informasi. Segala bentuk informasi ini kemudian saling terkumpul di tataran kuantum. Tercatat di database semesta. Ada yang menyebut database tersebut sebagai Akasha, atau Akashic Records. Ada yang menyebutnya sebagai Lauh Mahfuz dan lain sebagainya. Konsep dasarnya tetap sama, database semesta. Kolektivitas kuantum, timbangan atau neraca informasi dan segala bentuk lainnya terekam secara terus-menerus di dalam database semesta. Segala bentuk informasi berupa kesadaran akan tergabung dan membentuk neraca kesadaran kolektif. Begitupun dengan parameter lainnya seperti ketidaksadaran, kecerdasan, kebodohan, dan lain sebagainya saling menyatu membentuk database kuantum bernama kolektivitas kuantum, alias quantum collectivity. Kolektivitas data dan informasi di tataran kuantum akan memengaruhi persepsi kita di tataran fisik dan materi di dunia ini. Roh manusia, secara kuantum adalah sebuah mekanisme acak dengan mekanisme dan formulasi tertentu dari beragam bentuk informasi yang menyatu menjadi suatu bentuk pengalaman di tataran dunia. Inilah sebabnya mengapa dalam terapi past life regression, dua individu bisa mengalami menjadi satu individu yang sama di masa lalu. Misalnya ada dua orang yang berbeda. Ketika dilakukan terapi past life regression, kedua orang tersebut menyatakan bahwa diri mereka adalah Ken Arok, atau Gajah Mada dan lain sebagainya di masa lalu mereka. Padahal harusnya hipotesanya tidak mungkin dua orang yang berbeda bisa mengalami menjadi satu individu yang sama di masa lalu. Kecuali ada mekanisme multiple universe kayak di film Avengers. Saya pun berkesimpulan, di tataran kuantum,
Roh kita ternyata adalah gabungan dari beragam bentuk informasi dan pengalaman masa lalu dari miliaran manusia, dan disatukan dalam fraksional dan prosentasi tertentu melalui mekanisme ilahiyah yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam tubuh manusia, sehingga terbentuklah diri kita yang pasti berbeda dan unik. Secara human design, hal ini dijelaskan dalam bentuk partikel subatomik yang bernama neutrinos yang terlibat pada saat waktu kelahiran seorang manusia. Spektrum getaran semesta. Proses di samping ini disebut juga sebagai morfogenesis realitas. Kita bisa melihatnya sebagai proses fraktal yang berupa pengungkapan suatu bentuk informasi atau energi, baik ke bawah, skala Planck, ruang, waktu, massa, atau ke atas, fraktal tidak terhingga, menjadi sebentuk ilmu pengetahuan, dan ini kemudian akan menghasilkan partikel dasar, atom, serta molekul kehidupan untuk membangun seluruh struktur sel dan organ manusia seperti otak, jantung dan lain sebagainya. Kesemuanya itu kemudian memancarkan medan elektromagnetik baik dalam bentuk sel, DNA, protein dan air, yang merupakan 70–80% bagian dari manusia. Semua elemen tersebut kemudian dilengkapi dengan ruang kerja memori toroidal di otak 4-dimensional, atau disebut juga sebagai kesadaran. Pemrosesan informasi universal akhirnya menghasilkan struktur lubang hitam atau lubang putih yang mentransmisikan informasi sehingga membentuk struktur realitas. Dengan demikian membentuk model lingkaran atau pantulan alam semesta kita yang kemudian membentuk aliran informasi dua arah. Lihat panah kanan dan kiri yang ada di gambar di samping. Bukti-bukti menunjukkan bahwa pergeseran kesadaran kolektif akan terjadi. Seperti ketika banyak orang tiba-tiba memperhatikan hal yang sama. Dan hal tersebut dapat memengaruhi kesadaran, perilaku, dan bahkan mungkin aspek realitas fisik orang lain itu sendiri. Simpulan. Ini adalah simpulan pribadi saya. Silakan Anda buat simpulan pribadi Anda sendiri. Pertama, sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa segalanya hanyalah energi, frekuensi dan vibrasi. Nikola Tesla bahkan mengatakan bahwa kunci rahasia alam semesta ini ada dalam memahami ketiganya. Kedua, informasi adalah fondasi dasar dari konstruksi realitas seorang manusia. Informasi berupa energi akan menentukan nasib seorang manusia. Mekanisme dan formulasi nasib manusia pastilah didasari oleh informasi. Ketiga, dengan memahami bahwa segalanya terhubungkan dan saling terkait antar satu sama lainnya di tataran kuantum, kita akan mengetahui bahwa proses manifestasi kita juga bergantung pada neraca kolektif di tataran kuantum. Keempat, dalam kaitannya sebagai seorang advanced life designer, adalah penting untuk bisa merubah realitas atau nasib kita dengan memanfaatkan mekanika kuantum. Dengan memahami cara kerja dari energi, frekuensi dan vibrasi alias getaran. Segalanya adalah energi dan hanya itu saja yang ada di semesta ini. Sesuaikan frekuensi realitas yang Anda inginkan dan Anda pasti akan mendapatkan realitas tersebut. Anda tidak bisa merubah realitas Anda dengan cara lain. Ini bukanlah filosofi, ini adalah fisika. Albert Einstein. That's a wrap. Thank you for participating. See you on the next virtual meetup. Register yourself as Advanced Life Designer at curses.hackingofgod.com. I will see you at the online course. Khusus hari ini saja, diskon sebesar 49,2%. Penawaran spesial untuk Anda hari ini, hanya Rp396.999. Harga normal Rp750.000. Advanced Life Designer online course. Register yourself at curses.hackingofgod.com.